Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'alim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، الحمد لله. Pagi hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang senantiasa kita harapkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang insyaallah mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita dari kitab Dalilus Sa'ilin, yang mana pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab yang menjelaskan tentang at-tawadhu atau sifat rendah hati. Yang tak lain, tawadhu adalah akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu yaitu merendah kepada seseorang yang dia ingin memuliakannya atau seseorang yang memiliki kedudukan yang mulia. Ibnu Atha menjelaskan at-tawadhu qabulul haq min kulli man qalah. Yang namanya tawadhu adalah menerima kebenaran dari siapapun yang mengucapkannya. Karena terkadang ada seseorang yang tidak mau menerima kebenaran dari orang yang mungkin dia anggap kedudukannya itu lebih rendah daripada dirinya. Nah, kalau enggak mau menerima seperti itu hanya karena pandangan dirinya kepada orang lain itu menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya, berarti dia memiliki sifat takabbur atau sombong. Tapi ketika dia mendengarkan kebaikan dari siapapun yang mengucapkannya, mau itu lebih miskin dari dirinya atau mungkin status sosialnya di bawah dirinya, maka itu menunjukkan kalau dirinya rendah hati, tawadhu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Hai orang-orang yang beriman, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kalau ada seseorang itu yang murtad atau keluar daripada agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah itu enggak rugi kalau sampai ada seorang hamba yang meninggalkan Allah atau keluar daripada ajarannya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan. Jadi kalau orang-orang itu murtad keluar dari agamanya Allah, akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekelompok orang yang lain yang beriman kepada Allah, yang cinta kepada Allah, dan dia pun dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Yaitu mereka adalah yang ruhama bil mu'minin, saling menyayangi antara satu dengan yang lain, yaitu orang-orang yang beriman. Asyidda 'alal kafirin, mereka orang-orang yang keras atau yang tegas kepada orang-orang kafir. Yujahiduna 'ada Allah, mereka berjuang
melawan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala dan tidak memiliki rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur rahman, hamba-hamba yang maha pengasih, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna ay bisakinatin wa tawadhu'in, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan penuh ketenangan dan juga dengan penuh ketawadhuan, rendah hati. Wa idza khatabahumul jahilun, mereka kalau sampai ada orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh itu berbicara dengan mereka, bima yakrahun, pembicaraan itu yang bikin mereka nggak suka, pembicaraan yang nyakitin hati mereka, ucapan-ucapan yang nggak baik. Apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya Allah ini yang jalan di muka bumi ini dengan penuh kerendah hatian? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, maka mereka mengucapkan ucapan yang mana mereka terbebas daripada perbuatan dosa. Jadi hamba-hambanya Allah yang luar biasa ini, kalau mereka hidupnya di muka bumi ini penuh dengan rendah hati, nggak sombong. Kalau sampai berjumpa dengan orang-orang yang jahil, yang berbicara atau mengucapkan sesuatu yang tidak mereka sukai, berarti ucapan-ucapan yang kasar, ucapan-ucapan yang di situ mungkin ada penghinaannya, yang nyakitin hati, nggak dibalas dengan ucapan yang sama. Apa yang dilakukan oleh mereka? Qalu salama, mereka mengucapkan ucapan yang di dalamnya tidak ada dosanya. Jadi mereka justru malah membalasnya dengan kebaikan, nasihatin yang baik, atau mengeluarkan ucapan-ucapan yang di situ mereka terjauhkan daripada perbuatan dosa. Nah, ini mereka orang-orang yang apa? Tawadhu, rendah hati, tidak memandang dirinya lebih mulia daripada orang lain. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Diperintahkan untuk lemah lembut, untuk tawadhu, punya sifat kasih sayang. Liman dhahara laka minhu ijabah da'watak. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan untuk rendah hati sama Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Mereka yang menerima dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi saja yang derajatnya luar biasa besarnya diperintahkan sama Allah untuk rendah hati. Padahal beliau apa? Orang yang derajatnya paling tinggi. Lah bagaimana dengan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita mengakui kalau Nabi Muhammad itu suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita mengakui Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita, ya kita harus mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkad darul akhirah, negeri akhirat yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Surga itu diperuntukkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah peruntukkan kepada mereka yang tidak suka menzalimin orang lain, nggak suka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang maksiat. Wal aqibatu lil muttaqin. Ini mereka terbebaskan daripada siksanya Allah karena amal-amal ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat-ayat tadi yang menjelaskan kepada kita kalau kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rendah hati, tidak sombong, menjauhi takabur, yang ada punya sifat yang baik, akhlaknya Nabi apa? Rendah hati, tawadhu. Simpelnya rendah hati itu artinya apa? Engkau tidak memandang orang lain lebih rendah daripada dirimu. Yaitu setiap ketemu orang memandang orang lain itu lebih mulia daripada dirinya. Dirinya nggak punya apa-apa, dirinya serba kurang. Nah, ini orang
yang rendah hati. Rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala, rendah hati kepada manusia, enggak sombong. Karena Nabi Muhammad SAW beliau adalah manusia yang derajatnya paling tinggi, tapi tawadhu'nya manusia tidak ada yang bisa ngalahkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad manusia yang paling tawadhu, paling rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu ditawarin sama Allah untuk jadi raja dan nabi atau jadi hamba dan nabi. Apa yang dipilih sama Nabi Muhammad? Menjadi hamba Allah dan juga utusannya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Muhammad kalau pilih jadi raja seperti Nabi Allah Sulaiman, nabi tapi juga raja. Punya istana kalau milih jadi raja. Punya pengawal, punya ajudan. Punya kendaraan mewah, tunggangan yang mewah. Punya pembantu di rumahnya. Tapi Nabi Muhammad lebih memilih menjadi seorang hamba dan utusannya Allah. Karena apa? Karena tawadhu, rendah hati beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan an Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik. Diriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik itu annahu marra ala sibyan fasallama alaihim. Sayyidina Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang mulia. Kalau ngelewati anak-anak kecil, maka beliau mengucapkan salam kepada anak-anak tersebut. Kemudian beliau berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Beliau mengatakan dulu Nabi Muhammad SAW melakukan seperti ini. Jadi Sayyidina Anas bin Malik kalau ngelewatin anak-anak kecil, entah itu anak-anak itu masih main atau berkumpul atau apa, pokoknya kalau ngelewat ada anak-anak kecil beliau mengucap salam. Kemudian beliau mengatakan dulu Nabi Muhammad melakukan hal yang sama seperti ini. Jadi beliau mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari riwayat Sayyidina Anas bin Malik ini kita bisa tahu bagaimana tawadhu'nya Nabi Muhammad. Dan juga Nabi Muhammad sedang mendidik umatnya, mendidik sahabatnya untuk apa? Untuk rendah hati juga. Kita biasanya kalau ada orang yang kita nggak pandang, mungkin kita lewat nggak ngucap salam, apalagi anak-anak. Anak umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kita mungkin usianya 40 tahun, 50 tahun, nggak gobres anak kecil. Kita lewat nggak ngucap salam. Tapi Nabi Muhammad lihat akhlak beliau, lihat rendah hatinya beliau. Walaupun ngelewatin anak-anak kecil, kata Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengucapkan salam. Dan Sayyidina Anas juga mencontoh, kalau ngelewatin anak kecil, beliau mengucap salam kepada anak-anak tersebut. Nah, ini menunjukkan rendah hati. Rendah hati. Jadi orang-orang soleh itu nggak pernah nganggep dirinya lebih mulia daripada orang lain. Bahkan mereka kalau ngelihat hewan, nggak bisa sombong sama hewan. Dan hewan ini nanti di hari kiamat jadi apa? Jadi debu. Kalau saya belum tentu bisa selamat dari api neraka. Lihat orang gila, nah, orang gila ini tanggung jawabnya diangkat. Kalau saya masih ada kemungkinan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mulia daripada saya. Jadi nggak ada yang dipandang buruk, yang ada dia justru menganggap dirinya yang paling rendah. Nah, ini para kekasih Allah. Kalau ngelihat orang yang lebih tua, wah ini masa imannya lebih lama dari saya, dia lebih afdal dari saya. Saya umurnya 25 tahun misalnya, terus ngelihat orang umur 50 tahun, kan dia lebih lama beriman daripada saya, dia lebih afdal dari saya. Lihat yang lebih muda, loh ini dosanya pasti lebih sedikit dari saya. Wong masa hidupnya aja baru sekian tahun, saya sudah lebih lama, saya pasti lebih banyak dosanya. Jadi selalu berbaik sangka, nggak mau sombong, nganggap orang lain lebih mulia daripada dirinya. Nah, ini sifat tawadhu'nya para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Anas bin Malik kalau ngelewatin anak kecil beliau mengucap salam dan kemudian beliau berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan apa yang seperti beliau lakukan. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'yal ghanam. Nabi Muhammad bersabda, Allah itu tidak mengutus seorang nabi kecuali mereka mengembalakan kambing.
Mendengar ucapan ini, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Anta?" Dan engkau ya Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, "Na'am." Jadi Nabi Muhammad juga mengembalakan kambing. Beliau kemudian berkata, "Kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah." Kata Nabi, dahulu saya mengembalakan kambing dan dibayar dengan beberapa qirat oleh penduduk Makkah. Jadi dalam sejarah Nabi Muhammad itu ketika usia 12 tahun ikut pamannya Abi Thalib berniaga ke negeri Syam. Sampai di negeri Syam akhirnya Abi Thalib berjumpa dengan Buhaira. Buhaira ini melihat tanda-tanda kenabian yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ahlul kitab mereka itu tahu betul tanda-tanda kenabian. Bahkan mereka itu sangat tahu lebih daripada tahunya mereka kepada anak-anak mereka sendiri. Kita sama anak kita kan hafal. Anak kita tuh seperti ini, kulitnya seperti ini. Kita kalau disuruh mensifatkan anakmu seperti apa sih? Kan kita bisa gambarkan. Nah orang-orang di zamannya Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad diutus ahlul kitab tuh mereka betul-betul tahu ciri-ciri Nabi Muhammad. Saking tahunya melebihi daripada tahu mereka kepada anak-anak mereka sendiri. Nah Buhaira ini ketika lihat Nabi Muhammad tahu kalau ini Nabi akhir zaman. Karena apa? Ciri-cirinya nampak ada pada Rasulullah. Maka kemudian beliau minta saya Abi Thalib untuk bawa pulang Nabi Muhammad. Takut nanti terjadi sesuatu yang enggak baik sama Nabi Muhammad. Nah di usia seperti itu Nabi Muhammad ketika pulang beliau mulai berniaga, mulai bekerja, cari nafkah. Dengan apa? Mengembalakan kambing. Jadi kambing-kambingnya orang Mekah dibayar dengan beberapa qirat. Nabi Muhammad sudah mulai usaha dari kecil, beliau sudah berusaha bekerja untuk menafkahi dirinya. Nah, kata Nabi Muhammad, gak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Ta'ala kecuali dulunya mengembalakan kambing. Begitu juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ba'athallahu subhanahu al-anbiya wal mursalin mubasysyirin wa mundhirin. Para nabi, para rasul itu diutus sama Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Membawa kabar gembira dan juga membawa peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walamma kanat ar-risalatu tatallabu i'dad ar-rusuli wa ta'hilahum qabla tahammuliha, dan menjadi seorang rasul yang menyampaikan, yang bawa kabar gembira, bawa peringatan itu butuh persiapan. Jadi tidak sembarang orang. Jadi seseorang yang mantap, yang siap untuk mengemban amanahnya Allah Ta'ala. Maka sebelum mereka diangkat oleh Allah jadi rasul, mereka dipersiapkan oleh Allah, dididik sama Allah dengan cara yang berbeda-beda, dididik sama Allah dengan sarana-sarana yang berbeda-beda. Salah satu sarana yang digunakan oleh Allah untuk mendidik para nabinya adalah mengembalakan kambing. Supaya apa? Mereka itu terbiasa dengan sabar, terbiasa dengan kasih sayang, terbiasa dengan sifat rahmah, dan kemudian dididik untuk apa? Menyatukan yang terpisah. Dan masih banyak orang mengembalakan kambing itu kan diuji kesabarannya. Kambing kan tidak seperti manusia, ayo merono terus ngikut kan, tidak. Tapi butuh sabar orang yang mengembalakan kambing. Nanti ketika jalan rombongan ada yang lari ke sana, ada yang lari ke sana, terpisah disatukan kembali. Nah, ini pendidikan dari kecil. Para nabi ini dididik sama Allah untuk sabar, punya sifat rahmah, kemudian menyatukan yang terpisah. Dari apa? Mengembalakan kambing ini terdapat pendidikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para nabi dan para rasul, mereka tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dulunya pernah mengembalakan kambing. Jadi ada hikmah tersendiri dalam apa yang dilakukan oleh para nabi dan para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan juga dari Sayyidina Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam naqatun tusamma al-azba. Nabi Muhammad tuh punya naga, punya unta, dipanggilnya atau dijulukinya al-azba, untanya Rasulullah ini. La tusbak, untanya Nabi Muhammad ini ngebut, nggak ada yang bisa ngalahkan. Jadi untanya beliau paling cepat, nggak ada yang bisa ngalahkan untanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Arabiyun ala qu'udi fasabaqaha. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui
ngalahkan kecepatan untanya Rasulullah SAW. Nah di sini orang-orang Islam namanya cinta sama Nabi ya. Jadi para sahabatnya Nabi saat itu, kok untanya Nabi dikalahkan? Padahal untanya Nabi ini paling cepat, tidak ada yang bisa ngalahkan. Biasanya nomor 1. Kemudian Rasulullah bersabda, hakun 'ala Allah an la yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ahum. Jadi sudah menjadi sunnatullah, roda itu berputar. Sesuatu yang sifatnya duniawiyah itu kalau sudah tinggi ya nanti akan turun ke bawah. Ya, seperti roda, kadang manusia di atas, kadang ya habis itu di bawah. Roda itu berputar. Fala yadumu al-halu fid dunya li ahadin. Enggak ada seseorang itu yang keadaannya itu terus seperti itu aja di dunia. Kadang kaya ya kadang miskin, kadang sehat ya kadang sakit. Enggak terus satu keadaan terus enggak. Tapi ya naik ya turun. Nah, ini sudah menjadi sunnatullah di muka bumi ini. Sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan dalam ayat dan dalam sabda yang lain Nabi SAW bersabda, innallaha auha ilayya an tawadhu. Allah itu mewahyukan kepadaku agar apa? Agar umat manusia ini saling rendah hati, agar umatnya Nabi Muhammad ini saling rendah hati, tawadhu, tidak sombong satu dengan yang lainnya, hatta la yafkhara ahadun ala ahadin, sehingga tidak berbangga, tidak sombong seorang di antara kalian kepada seseorang yang lain, wala yabghi ahadun ala ahadin, dan tidak ada yang menzalimi antara seseorang dengan orang yang lainnya. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan sama Allah untuk apa? Rendah hati. Dan Nabi juga diperintahkan oleh Allah juga untuk mengajarkan kepada kita rendah hati. Kalau orang sudah tidak punya sifat sombong, dia ngikutin sifatnya Nabi selamat. Tapi kalau orang punya sifat sombong, akhirnya apa? Dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ketika salah dinasihati nggak mau dengar. Kemudian yang ada dia dibenci, dijauhi sama orang. Kita itu kalau ketemu sama orang yang sombong, wegah, malas mau duduk sama mereka. Begitu mereka datang kita sudah ninggalkan. Nah, harusnya itu kita jadikan pelajaran. Kalau kita sombong juga, orang lain punya keadaan seperti itu juga kepada kita. Gak mau duduk, gak mau bersahabat sama kita. Tapi kalau kita punya sifat rendah hati, yang ada disukai, dicintai sama orang lain. Dan kalau kita punya sifat rendah hati, yang ada kita akan dekat dengan kebaikan. Karena orang yang rendah hati itu kata Al-Atta tadi apa? Menerima segala sesuatu yang benar dari siapapun. Jadi kalau ada orang buruk mungkin kita pandang lebih rendah daripada diri kita, tapi yang disampaikan kebaikan nerima. Ndak terus kowe iki sapa? Cah wingi sore kok nasihati aku. Kamu ini siapa? Baru belajar berapa jam yang lalu kok sudah berani nasihati saya? Nah, madam itu hak, selagi itu hak benar, yang ngucap siapa terima. Nah ini orang-orang yang rendah hati. Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad agar apa? Agar kalian itu tawadhu, kalian rendah hati kata Rasulullah, sehingga tidak sombong seseorang itu kepada orang yang lain, dan juga tidak berbuat zalim antara seseorang itu dengan orang yang lain. Dan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, mana qasat sadaqatun min mal, harta yang disedekahkan itu tidak berkurang. Nabi Muhammad bersabda apa? Mana qasat sadaqatun min mal, harta yang disedekahkan tidak berkurang. Karena orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari bencana. Enggak berkurang hartanya, nyelamatin dia. Harta yang disedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dirinya apa? Dapat pahala yang berlimpah dari Allah. Berarti enggak berkurang. Yang ada bertambah. Bahkan harta yang disedekahkan menjadikan hartanya semakin berkah, dapat yang lebih besar daripada yang dia sedekahkan. Jadi harta yang dikeluarkan di jalan Allah yang dia sedekahkan tidak berkurang. Bisa jadi dia dapat jumlah yang lebih banyak karena hartanya diberkahi sama Allah. Bisa jadi menolak bala, keluarnya 1.000 rupiah, tapi tadinya dia harusnya mungkin dia akan kena sakit yang kalau berobat habis 100 juta, gara-gara sedekah 1.000 dijauhkan dari
dari sakit tersebut, berarti ya sedekahnya apa? Gak berkurang, tapi bertambah. Atau akan menjadi pahala yang berlimpah yang kelak akan dia nikmatin di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta yang disedekahkan tidak berkurang. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Seseorang yang punya sifat pemaaf itu akan tambah mulia. Dia bisa marah ketika ada orang berbuat buruk kepada dirinya, bisa marah, tapi dia lebih memilih untuk memaafkan. Nah, orang yang seperti itu nggak bertambah kecuali apa? Tambah mulia, bukan tambah rendah. Hari ini mungkin sebagian orang nganggap apa? Wah, ini penakut itu. Digini kan nggak marah, nggak berani balas. Justru orang yang bisa memaafkan itu orang yang pemberani, karena nggak sembarang orang bisa maafkan. Kalau cuma membalas keburukan dengan keburukan, hewan itu bisa. Tapi membalas keburukan dengan kebaikan, gak semua makhluknya Allah bisa. Yang bisa ini manusia-manusia pilihan. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, laisa syadid bisur'ati. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, yang bisa menjatuhkan lawannya, bukan itu. Yaitu bagian dari kuat, tapi bukan kuat yang sempurna, bukan kuat zahir, bukan kuat batin. Tapi orang yang kuat sama Nabi Muhammad siapa? Kata beliau, yang bisa menguasai dirinya di saat dia marah. Di saat dia marah, dia bisa menguasai dirinya. Itu orang yang kuat. Makanya orang yang memaafkan dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Wal kadhiminal ghaidha, nahan marahnya. Wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka cinta dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi di sini Nabi Muhammad menjelaskan, jangan takut kalau kau maafkan orang lain bukan menjadikanmu tambah rendah. Karena orang yang memaafkan orang lain itu nggak akan ditambah sama Allah kecuali ditambah apa? Kemuliaannya. Makanya orang yang pemaaf itu justru malah apa? Malah dimuliakan, dihormati. Karena sifat memaafkan adalah sifat yang mulia. Dan berapa banyak kita sering dengarlah kisah-kisahnya orang soleh yang dakwahnya dengan akhlak seperti ini, dengan memaafkan kesalahan orang lain, justru malah menjadikan orang lain mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Malik bin Dinar, tetangganya orang Yahudi, bikin kamar mandi, temboknya nempel di temboknya beliau. Tiap hari kotoran, bau kotoran sama kotoran itu ngerembes masuk rumahnya Malik bin Dinar. Gak sehari dua hari, tapi dalam waktu yang lama. Tujuannya Malik bin Dinar apa? Tujuannya tetangga Malik bin Dinar apa? Biar Malik bin Dinar itu marah. Tapi sama sekali beliau gak marah. Jadi yang uji itu sampai akhirnya kalah sabar. Datang ini Malik bin Dinar, langsung dia ngomong, saya ini berbuat seperti ini kok engkau gak marah? Dia tujuannya mau bikin marah. Apa kata Malik bin Dinar? Karena wasiatnya Nabi saya berbuat baik kepada tetangga. Bingung dia, saya ini Yahudi loh, saya gak sama pahalanya agama saya dengan anda. Dia bilang, saya diajari sama ajaran Islam sama Nabi Muhammad, mazala Jibril yusini bil jar. Islam memperhatikan tetangga. Maka akhirnya apa? Malah menjadikan tetangganya yang tadinya mau nyakitin, mau bikin nggak betah tinggal di situ, justru malah tetangganya masuk Islam. Mengulurkan tangannya, mengucapkan syahadat. Karena apa? Akhlak, maafkan. Orang yang bersalah maafkan. Dia bisa marah, tapi dia lebih memilih untuk memaafkan. Nah ini nggak bertambah kecuali apa? Izzan. Orang yang memaafkan itu tambah mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tawadha'a ahadun lillah, dan seseorang itu tidak rendah hati semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala illa rafa'ahullah. Seseorang itu enggak rendah hati kecuali apa? Kecuali derajatnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang yang sombong justru malah direndahkan sama Allah taala. Orang yang sombong itu tidak disukai sama orang lain. Justru orang lain akan merendahkan dirinya karena dia sombong. Tapi orang yang rendah hati, dia akan dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada manusia malah memuliakan dirinya. Berapa banyak kita lihat mungkin orang-orang yang soleh lah, yang rendah hati luar biasa. Tidak terus kita semena-mena, tapi kita justru malah lebih hormat. Kita justru malah lebih memuliakan orang yang seperti itu. Padahal dia rendah hati.
Karena orang yang ramah rendah itu justru akan dimuliakan derajatnya sama Allah, akan ditinggikan derajatnya sama Allah. Beda sama orang-orang yang sombong, mereka justru akan direndahkan, dan justru mereka sombongnya mereka itu justru malah menjadikan mereka itu semakin rendah. Tapi kalau tawadhu, Nabi Muhammad itu tawadhunya manusia, tapi nggak ada orang terus bisa ngeremehkan Nabi. Nabi Muhammad punya haibah. Dan kita kalau melihat orang-orang soleh di zaman kita, para ulama, mereka bukan orang yang sombong, mereka orang-orang yang rendah hati. Tapi terus apa kita ngeremehkan? Enggak, yang ada kita malah tambah hormat. Jadi orang yang memaafkan itu enggak ngancurkan derajatnya, tapi justru tambah mulia derajatnya. Orang yang tawadhu, yang rendah hati semata-mata karena Allah, maka dia akan ditinggikan derajatnya, diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tawadhu itu sifatnya para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad derajatnya paling tinggi, tapi beliau manusia yang paling tawadhu. Nabi Muhammad itu bahkan tidak mengkhususkan dirinya harus punya tunggangan yang mewah. Zaman dulu tunggangan mewah itu kan kuda. Nabi Muhammad itu terkadang yarkabul himar, kadang beliau naik keledai. Ini pemimpin. Kalau zaman sekarang mungkin orang punya kedudukan yang tinggi, mau pergi misalnya mana Jumatan atau mau pergi ke acara apa, naik becak gitu. Kadang ada orang yang punya sifat takabur, nggak mau, malu saya. Atau naik mobil yang murah, nggak mau. Nah, Nabi Muhammad tidak mengkhususkan dirinya harus naik kuda, enggak. Terkadang beliau yarkab al-himar, nunggangin keledai. Bahkan terkadang saking tawadhunya Nabi Muhammad tuh kalau naik di tunggangannya terkadang boncengin. Ini pemimpin, orang yang derajatnya paling besar, tapi boncengin orang. Beliau pernah boncengin istri beliau sendiri, pernah boncengin sahabatnya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Nah, Mu'adz bin Jabal diboncengin sama Nabi Muhammad. Dan terkadang Nabi Muhammad boncengin siapa? Anak-anak sahabatnya. Nabi pernah naik di tunggangannya, yang duduk di depan Kulthum Ibnul Abbas, karena usianya masih kecil, duduk di depan sama Nabi. Belakangnya Al-Fadl Ibnu Abbas, diboncengin di belakang sama Nabi Muhammad. Gak malu, gak terus takabur, enggak. Tawadhu. Nabi Muhammad tuh saking tawadhunya apa? Kalau ada yang sakit beliau jenguk. Nabi Muhammad tuh ya'udul mardha. Ada yang sakit ditilihi sama Nabi. Dan nilai orang sakit kan perkara yang biasa. Apa istimewanya? Ya biasa kalau kita nggak punya apa-apa. Kadang seseorang kalau punya kedudukan yang tinggi, wegah nilai orang sakit. Siapa sing sakit? Kuwi lho sing biasa nyapu nang masjid. Oh, insyaallah cepat sembuh. Mandang wah ini orang biasa derajatnya rendah. Tapi Nabi Muhammad presidennya presiden, pemimpinnya pemimpin, orang yang kedudukannya paling besar, paling tinggi. Ada orang yang sakit dijenguk sama Nabi. Bahkan ada anak muda di zaman Nabi Muhammad namanya Talha Ibnul Barra, rumahnya dekat Masjid Kuba. Sakit dijenguk sama Nabi Muhammad. Nabi jalan kaki dari rumahnya di musim dingin di waktu malam, pergi ke rumahnya Talha Ibnul Barra, jenguk anak muda yang sedang sakit. Sering kita dengar dalam sejarahnya Nabi, syama'ilnya Nabi Muhammad apa? Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau diundang sama orang miskin, datang cepat-cepat bergegas Nabi Muhammad. Nah, ini rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kalau ada yang meninggal ngantarkan ke pemakaman. Orang zaman sekarang punya kedudukan baru sedikit, masih ngelihat siapa yang meninggal. Kalau yang meninggal dianggap derajatnya di bawahnya dia, malu ngantarkan sampai pemakaman. Nabi Muhammad yang paling tinggi derajatnya. Ada yang sakit dijenguk, ada yang wafat diantarkan jenazahnya sama Rasulullah. Wa yajibu da'watil mamluk, kalau ada orang tidak punya ngundang Nabi Muhammad, datang Nabi Muhammad. Yakhsifun na'al, sandalnya putus dijahit sendiri sama Nabi. Yarqa'ut thawb, bajunya sobek dijahit sendiri sama Nabi Muhammad. Belum lagi kalau di rumah beliau bantu-bantu urusan rumah tangga. Urusan rumah itu Nabi Muhammad juga ikut bantu-bantu. Tawadhu. Padahal kalau Nabi pilih jadi raja,
selesai sudah. Pekerjaan itu tidak ada. Tapi beliau lebih memilih menjadi Abdullah. Bajunya sobek, jahit sendiri. Sendalnya putus, jahit sendiri. Ini menunjukkan apa? Tawadhu, rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tawadhunya Nabi, rendah hatinya Nabi, enggak terus jadikan orang bisa ngeremehin Nabi, enggak. Haibahnya Nabi Muhammad tetap ada. Wibawanya tetap luar biasa. Jadi orang sampai ketemu sama Nabi Muhammad tuh ngerunduk kepalanya. Orang ketemu sama Nabi Muhammad gak berani sembarangan ngomong. Kalau tidak Nabi mulai ngomong, yang lain gak berani ngomong. Sehingga ada yang datang berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu gemetar ketakutan. Nah ditenangkan sama Nabi Muhammad, hawin alik, hawin alik. Sama Nabi disuruh tenang. Falastu bimalikin, kata Nabi, saya ini bukan raja. Saya itu hanya anak seorang wanita dari Quraisy yang dahulu makan dari gadid, daging yang dikeringkan, makanan yang sederhana. Kata Nabi Muhammad, saya bukan anaknya raja. Maksud beliau, saya anaknya seorang wanita orang Quraisy yang dulu makan gadid, bukan makanan mewah, makanannya orang kaya-kaya, makanannya raja, bukan. Tujuannya Nabi mengucapkan seperti itu apa? Bikin orang yang gemetar ketakutan tadi karena wibawanya Nabi Muhammad itu tenang. Jadi walaupun beliau rendah hati, bukan berarti derajat beliau terus bisa direndahkan sama orang, enggak. Tetap beliau punya haibah, punya wibawa yang istimewa. Tapi yang perlu kita garis bawahi, beliau di samping derajatnya sangat-sangat tinggi, tapi beliau adalah contoh yang sempurna dalam sifat rendah hati, tawadhu lillah. Panglima perang. Nabi Muhammad dia panglima perang. Nah hari ini kalau ada orang misalnya bisa menaklukkan satu kota, itu masuk ke kota tersebut busungkan dadanya. Sombong. Nabi Muhammad ketika Mekah diberikan sama Allah kepada Nabi Muhammad Fathul Mekah, dimenangkan oleh Allah. Mekah yang tadinya penduduknya mayoritas musuhin Nabi ditaklukkan sama Allah. Nabi Muhammad itu ketika Fathul Mekah masuk ke Mekah bukan busungkan dada, tapi justru beliau merunduk sampai mau nyenggol tunggangannya. Karena apa? Tawadhu, rendah hati. Rendah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan Nabi Muhammad ketika dalam perjalanan safar, maka Nabi mau menyembelih seekor kambing. Nah para sahabatnya kemudian saling membantu satu dengan yang lain. Ada sahabat Nabi bilang, saya yang motong kambingnya. Kemudian yang lainnya mengatakan, saya yang nguliti, saya yang masak. Satu sama lain saling menyebutkan pekerjaan saya yang ini, pekerjaan saya ini, pekerjaan saya ini. Kata Nabi Muhammad, kalau begitu saya yang ngumpulkan kayunya. Kemudian para sahabat bilang, dah ya Rasulullah, cukup, udah kita orang yang kerja. Karena orang cinta ya. Kata Nabi Muhammad tidak mau. Karena apa kata beliau? Allah subhanahu wa ta'ala itu gak suka ngelihat hambanya itu ada beda, mutamayyizan baina ashabihi. Jadi merasa dirinya, jadi ada perbedaan antara dirinya dengan para sahabatnya. Allah gak suka. Jadi Nabi Muhammad gak mau, saya duduk aja yang lain kerja semua kemudian saya makan, gak mau. Tapi beliau mengikut andil kerja. Bagaimana tawadhunya Rasul? Saya yang beleh, saya yang masak, saya yang nguliti. Kalau begitu saya yang ngumpulkan kayunya. Jangan ya Rasulullah, cukup kita aja. Nah, Allah gak suka. Nah, lihat satu kelompok sahabat semuanya ada yang diistimewakan atau mutamayyiz berbeda dengan yang lain. Nah, Nabi tetap mau membaur, ikut kerja sama dengan para sahabatnya. Tawadhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab ketika mau numpang sama anak kecil, beliau disuruh duduk depan sama anak kecil, enggak mau. Anak kecil depan, Sayyidina Umar di belakangnya. Padahal saat itu khalifah. Kenapa? Tawadhu. Kemudian diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz saat itu kedatangan tamu. Beliau masih sibuk nulis. Dulu kan tidak ada lampu, pencahayaannya itu dari lampu minyak, api pakai minyak. Tengah-tengah beliau nulis, lampunya itu mau padam. Kata tamunya, sebentar, saya ambilkan minyak. Dia mau bantu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz supaya lampunya tidak padam. Kata Sayyidina Umar, jangan duduk tempatmu, duduk tempatmu. Allah nggak suka kalau ada tamu yang malah disuruh khidmah sama tuan rumahnya. Allah nggak suka, saya nggak mau. Jadi dilayanin sama tamunya, beliau nggak mau.
Yang ada dia harusnya melayani tamunya. Kata tamunya, sudah kalau kamu nggak mau saya yang ngelayanin dirimu, bantu dirimu, itu pembantumu saya bangunkan. Apa kata Sayyidina Umar? Jangan, baru tidur, kesian. Baru tidur, jangan diganggu. Akhirnya beliau yang bangun sendiri, ngambil minyak sendiri, diisi sendiri, dinyalakan lagi, ditaruh tempatnya. Sampai tamunya bilang, engkau ini Umar bin Abdul Aziz. Maksudnya apa? Kau ini pemimpin. Biarkan saya yang ngambil tadi, tidak ada masalah, atau pembantumu bukan kau. Apa kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Tadi ketika saya pergi ke sana ngambil ini lampu ini, ketika saya pergi, saya Umar. Dan ketika saya kembali, saya masih tetap Umar, tidak ada yang berkurang. Terus kenapa harus bingung? Ini nasihat simpel yang insya Allah bisa kita tanamkan ke diri kita. Yang kita kadang ada sifat sombongnya, udah enak dilihat sama orang ini. Apa kata orang nanti? Katanya orang, mau tahu katanya orang? Selagi itu perbuatan baik ya. Ketika kau melakukan, kau ya Ahmad. Ketika kau selesai melakukan, kau ya Ahmad. Misal kita punya kedudukan, kemudian kita mau nyapu masjid, udah enak dijelok orang. Apa katanya orang? Ya sebelum nyapu kau Ahmad, setelah nyapu ya kau Ahmad. Gak ada yang berkurang. Nah ini nasihatnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Saya ketika ngambil tadi, dhahabtu Umar wa raja'tu Umar. Saya ketika pergi ke sana tadi ngambil ya, saya tetap Umar. Ketika saya kembali, saya juga Umar. Mana qasa minni syai', tidak ada yang berkurang dari diri saya. Wa khairun nas man kana indallahi mutawadhi'an, dan kata beliau sebaik-baik manusia adalah mereka yang rendah hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini enggak ada rasa sombong. Mereka orang-orang yang luar biasa, rendah hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Raja Najasyi itu diriwayatkan suatu ketika beliau itu jalisan alal ardi, pernah duduk tidak di singgasananya tapi di bawah, duduk di lantai, tidak duduk di singgasana. Wattaju ala ra'sihi, sedangkan dia mahkota kerajaannya itu masih dipakai di kepalanya. Jadi bukan duduk di singgasana, malah duduk di bawah. Maka orang-orang bingung, ini kenapa raja ini tiba-tiba duduk di bawah? Maka beliau mengatakan, inni wajadtu fima anzalallah ta'ala 'alal masih, aku mendapati apa yang diturunkan oleh Allah kepada Masih ibn Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Firmannya Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Isa, idza an'amtu 'ala 'abdi ni'mah fatawadha'a ilayya atmamtuha 'alaihi. Kata Najasyi, saya mendengar firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa. Apa kata Allah? Allah berfirman, kalau aku turunkan sebuah kenikmatan kepada hambaku, kemudian hamba yang dapat nikmat tadi tawadhu, rendah hati, maka aku akan sempurnakan kenikmatan tersebut. Kata Najasyi, tadi malam saya baru dapat anak. Saya dapat anak. Jadi istrinya melahirkan, saya dapat anak. Fatawadhatu lidzalika syakaran lillahi, syukran lillahi ta'ala. Maka dari itu saya sekarang ini rendah hati. Saya mau merendah sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja duduk di bawah, duduk di lantai sebagai bentuk rasa tawadhu'nya. Bukan hanya zahirnya saja ya. Karena sekarang ini setan hebat. Dulu setan itu kalau ada orang yang rendah hati digoda sama setan supaya apa? Sombong. Hari ini setannya lebih ampuh. Kenapa? Orang disuruh tawadhu biar dilihat sama orang kalau dirinya tawadhu. Jadi hari ini ada orang yang tawadhu tapi pada hakikatnya dia sombong. Kenapa? Ingin dipandang kalau dirinya rendah hati. Hebat kan setan? Gak sombong enggak. Nunjukin kalau dirinya tawadhu. Tapi justru perbuatannya itu ingin dipandang sama orang kalau dirinya tawadhu. Dan tawadhu itu bukan amalan zahir ya. Tawadhu itu kan urusannya sama hati. Ketika kita ngerendah, hati kita ngerendah. Bukan harus badan kita yang membungkuk. Intinya kan di hati kita. Hati yang merasa tidak lebih baik daripada orang lain, tapi memandang orang lain lebih baik daripada dirinya. Dulu Khalifah Harun al-Rashid itu ketika sampai di kota Madinah, dia kemudian merintahkan orang
untuk datangin Imam Malik bin Anas. Ngasih kabar. Kabarkan kepada Malik bin Anas kalau saya sudah sampai di dekat kota Madinah. Suruh datang ke sini, ke kemah kita, supaya saya bisa ngaji. Maka Imam Malik bin Anas ketika mendengar perkataan tersebut, utusannya kasih tahu kepada khalifah, kepada Harun ar-Rasyid, ilmu itu didatengin bukan datengin. Kata Imam Malik, ilmu itu apa? Didatengin bukan datengin. Jadi beliau dipanggil ke sana, bilang, ilmu, kalau mau belajar ilmu datang ke sini, bukan merintahkan saya ke sana. Akhirnya Harun ar-Rasyid datang, ketemu Imam Malik bin Anas. Dia mau ngaji. Kata Imam Malik bin Anas, silahkan. Tapi kalau sampai kau datang ke majelis saya dan terlambat, hati-hati, jangan ngelangkahin orang. Jangan ngelangkahin pundaknya orang. Datang terlambat ya duduk paling belakang sendiri. Akhirnya datang Harun ar-Rasyid ke majelisnya Imam Malik bin Anas. Sampai di majelis sudah orang udah ramai, dia datang terlambat. Ya sudah, dia tak mau ngelanggar. Imam Malik bin Anas gak suka kalau ada yang datang terlambat ngelangkahin. Ya sudah, dia di belakang sendiri, tapi gak duduk di bawah. Ajudannya nyiapin kursi, dia duduk paling belakang tapi pakai kursi. Nah, Imam Malik bin Anas ketika ngelihat Harun ar-Rasyid dari jauh duduk pakai kursi berbeda dengan yang lain, beliau gak suka. Akhirnya pembahasannya beliau rubah dari pembahasan tentang kewajiban sholat, berubah menjadi tentang rendah hati, tawadhu kepada Allah Ta'ala. Mendengar penjelasan tentang tawadhu, maka Harun ar-Rasyid kemudian berdiri dari tempat duduknya, kursinya dibuang keluar masjid. Akhirnya dia duduk di bawah seperti yang hadir pada umumnya. Nah, ini nasihatnya Imam Malik bin Anas. Ya, tapi Harun ar-Rasyidnya juga orang yang gampang nerima, orang yang hatinya juga baik. Jadi seketika mendengar nasihat tersebut, maka beliau juga tergugah. Nah, ini pentingnya sifat rendah hati, merendah hati, tidak nganggap dirinya mulia, yang ada nganggap orang lain lebih mulia daripada dirinya. Dengan seperti itu orang akan dijauhkan dari sifat sombong. Dikatakan sebagian sama para ulama, at-tawadhu yajlibu mahabbatal ikhwan. Orang kalau tawadhu bikin saudara-saudara suka, jatuh cinta sama dirinya. Man tawadhu'a ma'an nas, kata para ulama, tawadhu'an nas ma'ahum. Orang kalau rendah hati sama manusia, maka manusia akan rendah hati kepada dirinya. Dan dia kalau rendah hati dicintai sama orang lain, enggak dibenci. Sebaliknya kalau sombong, dia akan malah menjadikan dirinya dibenci oleh orang lain. Diriwayatkan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib marra bi qaumin minal masakin. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini pernah ngelewatin sekelompok orang fakir miskin di jalan. Dan mereka sedang ngambil potongan roti yang jatuh. Jadi di jalan itu ada potongan roti yang jatuh, mereka sedang mengutin potongan roti yang jatuh. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib lewat. Kemudian ketika melewati fakir miskin ini, para fakir miskin itu berkata apa? Halumma al-ghida ya ibna Rasulillah. Ya, mereka mempersilahkan makan. Ayo makan wahai cucunya Rasulullah. Jadi mereka sambil mengutin roti di bawah nawari. Ayo monggo makan wahai cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau turun dari tunggangannya, duduk sama fakir miskin. Wa aqbala ya'kulu thumma sallama alaihim wa rakib. Nyontoh siapa? Nyontoh kakeknya. Diundang fakir miskin, datang Nabi Muhammad, duduk di bawah. Ajlisu kama yajlisul abad, kata Rasulullah, saya itu duduk seperti duduknya seorang hamba, saya makan seperti makannya seorang hamba. Nah, ini sifat tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tawadhu'nya orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat sombong. Allah Subhanahu wa taala tuntun kita untuk bisa rendah hati kepada Allah, rendah hati kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengikuti akhlak dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina
حضرت بحبي سرنا لسوانا واخضع لنا إن كنت راجي وصلنا واترك مناك إن أردت منانا واجعل وقوفك ما بقيت ببابنا فلعل أن تحظى بنا وترانا أما علمت بأننا أهل الوفاء ومحبنا ما زال تحت لوانا فإذا قضيت حقوقنا يا مدعي عينتنا في الكائنات ريانا نحن الكرام فمن أتانا قاصدا نال السعادة عندما يلقانا فهم المراد ولا يراد سواهم فالقلب مشتغل بهم والهنا كرر لسامع ذكرهم وحديثهم تعمل معي بحياتهم إحسانا يا رب ما كتوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب فما كتوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا ثم الصلاة على النبي وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تمام كل سوء معمول صلاح شان ظاهرا باطنا دافعة لكل شر جالبة لكل خير أن الله يفتح علينا وعليكم فتوى العارفين فقنا إياكم في الدين وعلمنا إياكم التعوير وزقنا إياكم سواء السبيل ويختم أعمارنا بالحسنى وراض عنا في خير رزق وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقهنا وقرابات لنا في ديننا ما للقدر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق لكل حلالا دائما واخر لهم فيها علما وانضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصل لنا كل الشؤون وقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسول منون واغفر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء
بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى أصحاب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله على من من زوال الإيمان. لا إله إلا الله على من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا يا غفار. غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.